Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kajian zuhur. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, sekarang telah hadir di samping kita Bapak Ustadz Ahmad Bisyiri MA, yang insya Allah hari ini akan memaparkan mengenai fikih komunikasi dan ekspresi dalam Islam. Kepada Ustadz kami persilakan. Langsung aja. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tudha'aful hasanat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, yang selalu mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, juga taufik dan hidayah yang diberikannya, sehingga kita dapat bekerja pada hari ini dan kita dapat meluangkan waktu di antara pekerjaan kita untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta memperkokoh keimanan dan ketakwaan, juga memperbaiki pemahaman-pemahaman kita tentang kehidupan. Nunggu ini enggak? Fokus. Takutnya masih Enggak dari awal. gimana? Apa? Lanjut aja. Tapi jalan aja sih. Ya, sambil menungguin fokus mungkin kita tilawah dulu deh. Ya, tadi nggak ada tilawahnya. Karena kalau kita lanjutkan saja nanti infokusnya diketahui dari tengah, ya tidak dari awal, sehingga agak kurang nyambung pembahasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن
فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Sadaqallahul azim. Tapi belum datang juga. Kita lanjutkan saja. Baik, ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas undangan yang telah disampaikan lewat Pak Zul ya. Lewat Pak Zul yang dulu karyawan di sini juga, tapi sekarang sudah jadi pengusaha ya Pak ya. Iya, saya berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Tema yang ingin saya sampaikan adalah tentang fikih komunikasi dan ekspresi. Ya, ini merupakan satu tema yang sangat penting. Kenapa kita membahas tentang masalah ini? Latar belakang daripada masalah ini atau pembahasan ini adalah pertama, kita melihat fenomena maraknya penghinaan terhadap Islam dengan dalih kebebasan berekspresi, dengan dalih kebebasan berpendapat. Ya, seperti di Amerika, di Kanada, termasuk di Indonesia dan di berbagai tempat, ya, penghinaan terhadap Islam itu marak terjadi. Ya, nanti kalau kita marah atau kalau orang Islam marah, mereka bilang apa? Oh, ini kebebasan berekspresi. Ya. Kemudian latar belakang yang kedua, kenapa kita membahas hal ini adalah fenomena maraknya pemberitaan diskriminatif atas sikap umat Islam saat membela diri, ya, dengan dalih anti kekerasan. Ya, ini juga merupakan satu hal yang sering sekali ditayangkan. Sekarang ini saja, alhamdulillah, kalau saya memperhatikan ya, itu berita ketika ada satu ormas Islam mencegah kemungkaran, mereka tidak berani lagi untuk menyebutkan nama ormas itu. Ya, mereka sudah mulai, media sudah mulai menahan diri, tidak menyebut nama ormas dan hanya menyebut salah satu ormas yang ada. Ya, begitu bahasanya. Ini karena apa? Ya karena kita ataupun banyak yang melihat pemberitaan itu diskriminatif. Ya, kalau giliran orang Muslim yang membela hak mereka dikatakan sebagai perbuatan kekerasan, ya, dan disebutkan ormasnya sehingga memperjelek, memperburuk citra ormas Islam tersebut. Tapi kalau bukan ormas Islam, hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu kekerasan.
Termasuk juga kenapa kita membahas hal seperti ini, ya, latar belakangnya adalah karena fenomena aksi atas nama Islam dari sebagian masyarakat Islam, di mana aksi itu sebetulnya adalah keluar dari ajaran Islam. Ya, di satu sisi kita ingin menetralisir orang lain ketika berbicara tentang Islam. Di sisi lain juga kita ingin menetralisir kalangan internal umat Islam agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, tapi dinamakan atau diatasnamakan dengan ajaran Islam. Baik, apa saja yang perlu kita bahas? Sebelumnya, acuan berpikir kita dalam masalah komunikasi dan ekspresi ini diantaranya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'in rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dalam ayat 4 surat Al-Mumtahanah ini kita melihat bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam menjadi uswatun hasanah. Ya, apa yang bisa diteladani dari Ibrahim itu? Diteladani adalah sikap beliau dalam berkeyakinan dan ekspresi beliau terhadap gangguan atas keyakinan tersebut. Sehingga beliau mengatakan inna bura'a'u minkum. Kami tidak bertanggung jawab dan kami berlepas dari kalian. Kita tidak berteman, kita tidak saling berteman, ya. Dan muncullah permusuhan dan kebencian antara kita dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini merupakan sikap yang tegas yang untuk zaman sekarang dikatakan sebagai sikap eksklusif. Ya, untuk zaman sekarang sikap seperti ini dianggap sebagai sikap eksklusif. Padahal sebetulnya ini merupakan sikap yang tepat dan inilah sikap yang mestinya kita contoh dari Nabiullah Ibrahim, di mana Al-Quran mengatakan Ibrahim adalah uswatun hasanah. Kemudian acuan berpikir yang kedua, yang tadi sudah pas. Dalam surat As-Saff ayat 7 sampai ayat 9, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Adakah orang yang lebih zalim daripada mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, diajarkan dengan ajaran Islam tapi mereka mengatakan, ya, bahwasanya yang mereka miliki juga merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah sebuah dusta. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ayat 8 mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka dengan slogan-slogannya, dengan tulisan-tulisannya, dengan fikiran-fikirannya, dengan ceramah-ceramah pidatonya, ya, dengan motivator-motivatornya ingin meredupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan bisa mereka lakukan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengirim utusannya dengan petunjuk dan agama atau ajaran yang benar untuk bisa lebih eksis daripada ajaran-ajaran yang lainnya. Walaupun ada sebagian manusia yang disebut sebagai musyrik yang tidak senang dengan ajaran tersebut.
Nah, ini dua ayat yang saya jadikan sebagai acuan kita untuk berbicara masalah komunikasi dan ekspresi. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya ketengahkan. Yang pertama adalah kebebasan komunikasi dan ekspresi dalam Islam. Ya, yang kedua batasan komunikasi yang boleh disampaikan. Yang ketiga batasan seni dan kerusakan. Yang keempat ekspresi yang benar dalam membela Islam seperti apa. Yang pertama adalah apakah benar bahwasanya dalam Islam itu ada kebebasan komunikasi? Ya, jawabannya iya, ya. Dan di antara buktinya sangat banyak sekali. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, surat Al-Baqarah ayat 30 ini menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang berkomunikasi dengan malaikat tentang penciptaan manusia yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pemimpin ataupun pelayan ataupun khalifah di muka bumi ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 260 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, ya, di mana Nabi Ibrahim ingin melihat dengan mata kepalanya bagaimana kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dua ayat tersebut memiliki substansi. Pertama, dalam ayat 30 surat Al-Baqarah Allah memberikan ruang komunikasi antara dirinya dan malaikatnya. Padahal Allah itu maha berkuasa atau tidak? Maha berkuasa. Kalau dia ingin sesuatu, ada nggak yang bisa menentang? Nggak ada kan? Ya, tapi dengan kekuasaan yang tanpa batas itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang komunikasi antara dirinya dengan malaikatnya. Kemudian kita dapatkan juga dalam ayat tersebut para malaikat berkomunikasi dengan sopan dan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat di mana kesopanannya. Ya, di sini malaikat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, apakah engkau akan menciptakan ciptaan atau makhluk yang akan menumpahkan darah? Ya, kami selalu bertasbih dan selalu mensucikan dan memuji engkau. Ya, ini kalimat yang disampaikan oleh malaikat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga kita dapatkan malaikat menunjukkan ketaatannya dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan jawab apa yang mereka sampaikan tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang Anda tidak ketahui dan saya yang mengetahuinya. Dan pada saat itu sudah, ya, malaikat tidak lagi membantah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting di sini apa? Ada ruang komunikasi. Ya. Kemudian dalam ayat 260 surat Al-Baqarah juga, ya, sebagian tadi sudah saya ceritakan. Ya, pesannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mengekspresikan rasa ingin tahunya tentang kekuasaan Allah untuk menghidupkan yang telah mati. Ya, arini kaifa tuhyil mauta. Duhai Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana kekuasaanmu menghidupkan yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala merespon ekspresi Ibrahim dengan lembut. Qala awalam tu'min? Apakah kamu masih belum percaya? Ya, tidak dimarahi Ibrahim. Ya. Allah tidak menganggap sikap Ibrahim sebagai sikap kufur. Wah, kamu kafir ya, enggak percaya sama saya ya. Enggak. Ya, awalam tu'min? Kemudian Ibrahim mengatakan lagi, bala, ya, saya sangat yakin. Ya, namun apa yang saya yakini itu ingin saya tambahkan menjadi sebuah ketenangan dalam hati saya. Walakin liyatma'inna qalbi. Dan akhirnya Allah penuhi permintaannya
apa yang tadi sudah dikomunikasikan. Ya, jadi bukan berpikir sendiri dan bukan kemudian melahirkan sebuah penentangan, tapi diungkapkan dengan komunikasi dan ekspresi. Ya. Bukti yang lain bisa kita dapatkan dalam surat Al-Maidah ayat 116. Ya, di sini ceritanya tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu mengkomunikasikan pesan Allah dengan baik kepada masyarakat. Ya, kata Allah mengutip perkataan Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Ya, saya tidak menyampaikan sesuatu kecuali sesuai dengan perintah engkau. Perintah engkau adalah agar menyembah engkau dan sebagai Tuhan saya dan Tuhan kalian, dan itu yang saya sampaikan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir. Saya sangat meyakini engkau sudah mengetahui apa yang saya kerjakan. Ya, kenapa ini dikatakan oleh Nabi Isa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau wahai Isa menyuruh manusia agar menyembah dirimu dan menyembah ibumu? Ya, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, padahal Allah tahu kan? Allah sudah tahu kan apa yang dikerjakan oleh Nabi Isa, dan Allah sudah tahu kan apa yang dikerjakan oleh masyarakat pada masa Nabi Isa. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tetap melakukan komunikasi, ya, agar kita bisa belajar dari komunikasi itu. Ya, karena sebetulnya yang dituju adalah pelajaran buat kita. Maka di sini kita diperlihatkan dengan sebuah komunikasi yang sangat elegan. Ya, Allah yang sangat berkuasa masih memberikan ruang komunikasi kepada makhluknya yang sangat lemah. Ya, bukti yang lain kita dapatkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya, cukup panjang hadisnya, namun inti daripada hadis ini adalah bahwasanya Abu Bakar dan Umar, ya, ingin mengedepankan seseorang, ya, kepada Nabi SAW, ya, untuk mendapatkan perlakuan istimewa dengan maksud agar banyak orang yang masuk Islam, yaitu Al-Aqra' ibn Habis. Ya, namun Umar ingin mengajukan orang lain juga, ya, untuk hal yang sama. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Ma aradta illa khilafi." Ya, sebetulnya engkau tidak punya alasan kecuali engkau hanya ingin berbeda saja dengan saya. Ya, tapi Umar mengatakan, "Tidak, itu bukan maksud saya. Ma aradtu khilafaka." Ya, akhirnya keduanya saling mengangkat suara dan kemudian turunlah ayat yang mengajarkan agar di hadapan Nabi SAW jangan mengangkat suara kalian. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun. Pesan hadis ini, Abu Bakar dan Umar di hadapan Nabi tidak merasa canggung untuk mengekspresikan pendapat mereka. Ya, sehingga keduanya sampai meninggikan suara karena tidak terasa. Dan di sini bisa kita lihat sahabat Nabi itu seperti kita juga. Ya, kalau memiliki ide, pengen idenya yang diadopsi. Kalau memiliki pikiran, maka ingin pikirannya yang dipakai. Ya, dan kemudian akhirnya karena berebut agar idenya yang dipakai dan diterapkan, akhirnya keduanya terbawa emosi tersebut. Ya, dan di sini ini terjadinya di hadapan Nabi SAW. Ya, karena keduanya sedang mengusulkan sesuatu kepada Nabi SAW. Tapi waktu itu Nabi tidak bentak, diam kalian, udah jangan ngomong lagi, enggak. Ya, Nabi SAW tetap membuka ruang diskusi antara mereka berdua dan mendengarkan. Ya, sampai kemudian Allah sendiri yang mengatakan, kalau di hadapan Nabi jangan seperti itu nggak sopan. Kalau di hadapan Nabi jangan seperti itu tidak baik. Ya, itu Allah sendiri yang menegur keduanya, tapi Nabi sendiri tidak menegur. Dan ini membuktikan bahwasanya Nabi membuka ruang komunikasi dan diskusi secara luas dan tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan ataupun dosa ketika seseorang ingin menyampaikan ide-ide ataupun pikiran-pikirannya. Ya. Dan banyak lagi kalau dalam hadis yang lain. Ya, saya kutipkan lagi
tentang kisah yang menceritakan bahwasanya ketika Nabi sudah memilih Aqra' bin Habis yang diusulkan oleh Abu Bakar tadi dan memberikan kepadanya 100 ekor unta. Kalau kita hitung sekarang jumlahnya sekitar 1,5 miliar. Ya, padahal ini bukan muslim nih. Ya, ini belum jadi muslim. Ya, pada saat itu ada di tengah-tengah orang muslim yang KTP-nya sudah Islam. Ya, waktu itu ada KTP nggak? Ya, KTP-nya sudah muslim, tapi dia mengatakan, oh ini bukan pembagian yang adil ini. Ya, ini pembagian yang tidak adil. Ini pembagian yang cari muka ini, pembagian yang tidak ikhlas. Ya, itu dikatakan oleh orang tersebut, tapi dia mengatakannya ya biasa dah, desas-desus gitu. Tidak langsung di hadapan Nabi, dia takut. Kalau di hadapan Nabi sekaligus dia ngomong belakang. Akhirnya ada orang yang memberitahukan, ya Rasulullah, ada orang yang ngomong ini pembagian yang tidak adil. Rasulullah tidak mengatakan panggil orangnya, mana? Ambil pedang, penggal palanya. Enggak juga. Ya, tapi yang Rasulullah katakan, Rasul tidak sebutkan siapa orang itu, ditunjukkan, dipermalukan, enggak. Ya, beliau kemudian berpidato saja dan tidak menyebut nama orang tersebut, tapi yang paling penting adalah pikirannya harus diperbaiki. Ya, dan pada saat itu Rasul mengatakan, "Faman ya'dil in lam ya'dirillah wa rasulah." Ya, kalau ada yang mengatakan pembagian ini tidak adil, saya menantang siapakah yang bisa lebih adil daripada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau cara mengatur pemerintahan seperti ini bukanlah yang adil, maka adakah yang lebih adil daripada cara mengatur pemerintahan selain daripada Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Ya, rahimallahu Musa qad uziya bi aktsara min hadza fasabar. Saya meneladani Nabi Musa yang telah dicela, dicaci, dimaki lebih banyak dari ini, tapi beliau tetap bersabar. Nah, di sini kita tarik pesannya, Nabi SAW menunjukkan prioritas kepada seseorang dalam pembagian harta rampasan perang yang tadi Aqra' bin Habis dan Uyainah. Kemudian yang kedua, seseorang telah berani mengkritik keras pembagian Nabi dan menganggap Nabi tidak adil. Yang ketiga, Nabi merespon kritik itu dengan lembut dan memberikan tantangan, adakah yang lebih adil dari Allah dan Rasulnya. Ya, tidak dipanggil lalu dimarahi, tidak dipanggil kemudian dipenggal, tidak diklaim sebagai orang kafir, tidak dikatakan sebagai orang yang sesat. Ya, ini masih perlu diajarkan. Ya, jadi kemudian Rasulullah mengajarkan saja dengan mengatakan, kalau ini tidak adil, lantas siapa yang adil? Kalau Allah dan Rasulnya Anda anggap tidak adil, lantas siapa yang adil? Ya, dan itu bisa kita kembangkan ketika ada mengatakan, oh Islam tidak menghormati perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menghormati perempuan, lalu siapa yang lebih menghormati perempuan? Ya, kalau ada yang mengatakan, oh pembagian waris Islam tidak adil, lalu kita bisa mengatakan siapa yang bisa lebih adil dalam bagian waris selain dari Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ya, tidak kita tentang dan lain sebagainya, tapi kita berikan tantangan. Bukan ditentang, tapi ditantang. Ya, nah ini merupakan komunikasi. Ya, terbangun komunikasi. Jadi orang itu tidak mengikuti karena takut, tapi orang itu mengikuti karena menyadari akan kelemahan dirinya setelah ada komunikasi antara Allah, Rasul dengan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya komunikasi antara batasan dan kebebasan. Ya, pada dasarnya kebebasan mutlak itu tidak ada dalam ranah kemanusiaan. Siapa di sini yang merasa bebas? Atau siapa di sini yang pengen hidup sebebas-bebasnya? Kalau ada yang menginginkan itu, dia bermimpi yang kosong. Kenapa? Karena kebebasan mutlak tidak ada dalam ranah kehidupan manusia. Ya, kebebasan seseorang akan dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jadi kita tidak bisa dan tidak mungkin untuk bebas sebebas-bebasnya. Oh, saya yang berpuasa di sini saya bebas, silahkan saja lakukan. Kalau memang itu yang Anda yakini, suatu saat Anda akan digulingkan. Iya kan? Ya. Kebebasan itu didapatkan dengan mentaati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala
yang menciptakan kehidupan ini. Ya, maka misi yang dibawa oleh para sahabat Nabi itu adalah bukan mendapatkan kekayaan sebuah negara dalam sebuah peperangan, bukan menaklukkan penduduk di negeri itu, sama sekali tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan perang dalam Islam untuk mengeruk kekayaan di tempat tersebut. Tidak ada tujuan peperangan dalam Islam untuk memperbudak orang-orang yang ada di daerah tersebut. Lantas tujuannya apa? Linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami berperang untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang hanya menyembah Allah, dialah manusia yang memiliki kebebasan yang sebenarnya. Manusia yang menyembah manusia lain, dialah budak orang tersebut. Ya, jadi kita di dalam Islam ini sebetulnya diajarkan dengan kebebasan yang sesungguhnya. Kapan kita dapatkan itu? Kalau kita mentaati batasan-batasan Allah yang menciptakan kehidupan ini. Selanjutnya, ya, berkomunikasi dan berekspresi ada batasan-batasannya. Ya, yang pertama adalah bahwa pendapat yang boleh disampaikan adalah pendapat yang dilandasi dengan logika objektif. Logika objektif itu artinya apa, Pak? Semua orang memahami hal yang sama. Itu namanya objektif. Bukan saya saja, bukan dia saja, bukan kelompok saya saja. Logika ini logika diterima oleh semua orang, Muslim, kafir. Ya, siapapun pasti memahami hal yang sama. Ini yang disebut dengan logika objektif. Dan kalau kita ingin menyampaikan pendapat, silakan sampaikan pendapat kita. Ya, batasannya adalah landasi pendapat kita dengan logika yang objektif tersebut. Yang kedua, pendapat yang boleh disampaikan adalah pendapat yang dilandasi dengan ajaran syariat Islam. Ya, nah perlu saya garis bawahi, kalau saya menjelaskan seperti ini bukan berarti eksklusif. Ya, selama ini disalahpahami kalau kita ngajarin Islam, oh berarti untuk orang Islam saja. Oh, kalau kita menegakkan aturan Islam, kalau kita menegakkan hukum Islam, oh berarti itu eksklusif. Bukan. Ya, Islam itu adalah ajaran universal. Menegakkan hukum Islam adalah menegakkan nilai universal kemanusiaan. Ya, nah ini jadi landasannya adalah ajaran syariat Islam. Maka pada saat itu pendapat tersebut boleh disampaikan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang boleh disampaikan adalah pendapat yang memiliki pembuktian kuat. Ya, pendapat yang memiliki pembuktian kuat. Jangan asbun. Ya, jangan asal gobleh, asal bunyi, asal ngomong, ya. Harus ada bukti-bukti yang disampaikan. Itu pendapat yang diterima dalam Islam. Ya, diterima dalam Islam. Contoh begini, ada bapak dan ibu pernah mendengar suatu hadis yang menceritakan ada orang, ya, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Lalu ditegur oleh Nabi, minumnya pakai tangan kanan, makannya pakai tangan kanan. Tapi orang itu mengatakan, saya nggak bisa, saya orang kidal, saya nggak bisa. Nabi katakan, makan minumnya pakai tangan kanan, saya nggak bisa. Makan minumnya pakai tangan kanan, saya nggak bisa. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, dia bukan nggak bisa, dia sombong. Dia bukan gak bisa, dia gengsi. Dan akhirnya orang tersebut lumpuh dan tidak mampu mengangkat tangannya. Ya, apalagi untuk mengangkat makanan ke mulutnya. Ya, ini salah satu contoh bahwasanya kalimat gak bisa itu mana buktinya? Anda belum coba kan? Akhirnya gak diterima. Alasan saya gak bisa, alasan saya kebot, alasan saya kidal, itu gak diterima. Kenapa? Satu, nggak logis kalau ente bilang nggak bisa. Semua itu bisa dilatih. Ya, kalau sekedar makan pakai tangan kanan, kalau sekedar minum pakai tangan kanan, masa bilang nggak bisa? Logis kan? Nggak logis kan? Ya, begitu juga. Mana buktinya? Ente belum coba kan? Coba kalau ente coba, ente berlatih, pasti bisa.
Tapi kenapa ente bilang nggak bisa? Ini subjektif. Ya, ini adalah kesombongan dan ini adalah hawa nafsu, maka akibatnya seperti itu. Ya, orang tersebut jadi lumpuh gara-gara dia tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk makan pakai tangan kanan. Ya, nah ini adalah pembuktian teks ya dari apa yang kita sampaikan, harus berlandaskan logika objektif. Ya, di sini sebetulnya ceritanya tentang 3 orang sebelum Islam yang diceritakan oleh Nabi, melakukan perjalanan, kemudian terjadi hujan lebat. Ketika terjadi hujan lebat, mereka menemukan ada sebuah gua, lalu mereka bernaung di gua tersebut. Tapi sayang, ketika mereka masuk ke gua, guanya longsor. Ya, pintu guanya longsor, akhirnya tertutup. Ya, ini sudah pernah dengarkan ceritanya. Nah itu, waktu itu belum ada ajaran Islam, ini Bani Israel nih. Ya, ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang kita dengar dari cerita Nabi, beliau mengatakan orang itu kemudian berpikir untuk keluar dari gua tidak dengan kekuatan fisiknya. Ayo kita pahatin nih longsorannya biar bisa kita keluar. Tidak. Ya, tapi dia berpikir dengan apa yang dibawa oleh ajaran Nabi sebelumnya. Ya, sehingga dikatakan tidak akan bisa kita keluar dari gua ini kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa keluar dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah dia kerjakan. Selanjutnya disebut dengan masalah tawassul. Ya, dan ternyata itu dipahami. Dan ketiganya kemudian mengatakan, ya Allah, dulu saya begini. Kalau seandainya yang saya kerjakan itu ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah atau berikanlah kami jalan keluar dari gua ini. Zret. Ya, mulai terbuka, tapi tetap nggak bisa keluar karena baru 1, 2, zret, tapi tetap nggak bisa keluar. Yang ketiga, zret, terbuka, akhirnya semuanya bisa keluar. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ini dikatakan oleh mereka adalah hal-hal yang objektif. Ya, hal-hal yang bisa diterima, dan ini kisah Bani Israel, bukan kisah umat Islam, tapi bisa diterima oleh umat Islam, bisa diterima apalagi oleh Bani Israel dan non-Muslim kalau diceritakan. Ya, jadi sesuatu yang memang dilandasi dengan logika objektif itu diterima. Kemudian yang kedua harus berlandaskan syarat Islam. Dari mana itu? Ya, ini ada satu kisah yang mungkin antum sendiri belum pernah mendengar dari penceramah-penceramah, saya yakin itu. Ya, ada seorang pendeta yang datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alus samawati wal arda ala isba'aini. Kami membaca dalam kitab kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan jari-jarinya, dengan tangannya. Dan begitu juga dengan pohon, dengan air, dengan tanah, dengan semuanya. Ya, Allah menciptakan dengan tangannya. Ya, ini dia berkata berdasarkan kitab sebelum Islam ya, yang kemudian disampaikan kepada Nabi. Apakah Nabi marah pada saat itu? Ya, beliau tidak marah, beliau malah tertawa, dan tertawanya lebar, ya, yang menunjukkan persetujuan beliau tentang apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Padahal pendeta itu berkata berdasarkan Injil yang mereka dapatkan ya. Lalu Nabi mengatakan ayat yang sama isinya dengan apa yang ada dalam ajaran Injil tersebut. Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, ini ketika berdasarkan syariat maka diterima. Kemudian berdasarkan pembuktian yang kuat, tidak sedikit ayat yang mengatakan qul hatu burhanakum, hatu burhanakum. Kalau memang omongan Anda benar, buktikan. Memang Anda benar, buktikan. Ya, kalau ada yang mengatakan oh Quran itu tidak adil, Quran itu diskriminatif, buktikan. Ya, masih mau berkomunikasi atau tidak? Ya, kebanyakan ya yang saya tangkap dalam kehidupan kita ini, mereka-mereka yang menyerang ajaran Islam dengan kalimat-kalimat yang kotor tidak mau berkomunikasi. Mereka hanya mengklaim saja,
dan selanjutnya tidak mau berdiskusi. Para ulama kita siap untuk berdiskusi dengan atai sekeras apapun kepalanya. Ngerti? Sekeras apapun kepalanya, para ulama kita siap berkomunikasi dengan mereka, siap berdiskusi dengan mereka. Tapi sayangnya mereka hanya melontarkan tuduhan tanpa ada buktinya. Pernah antum dengar ceritanya di Australia? Ya, di Australia itu ada baliho besar. Tulisannya apa? The Jesus is the prophet of Islam. Ya, Yesus itu adalah nabi dalam Islam. Itu banyak di atas gedung dipasang oleh Muslim di Australia. Ya, apakah di Sydney atau di Perth saya lupa. Apa yang terjadi? Ya, banyak orang-orang non-Muslim di kota itu yang melempari baliho tersebut atas perintah seorang pendeta yang ada di situ. Ya, padahal kalau memang Anda tidak setuju, kita bisa berdiskusi. Nah, gitu. Ya, tapi kemudian mereka tidak berdiskusi. Mereka langsung menggunakan kekerasan. Kira-kira media kita meliput gak tuh? Enggak. Ya, itu didapatkan lewat media internet. Tapi berita SCTV dan seterusnya itu yang TV-TV yang ada meliput gak? Enggak. Ya, adil gak? Enggak. Diskriminatif gak? Iya. Nah, ini Pak. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana kekuatan ajaran Islam kita itu. Ya, sehingga kalau ada orang yang tidak setuju dan seterusnya, ayo Anda punya ilmu, mari kita berdiskusi, mari kita berkomunikasi. Silahkan Anda gunakan dengan apa yang Anda miliki untuk menyerang ajaran Islam yang kami miliki. Itu semuanya dibuka. Ya, tapi sayang yang terjadi tidak seperti itu. Ya, selanjutnya ada lagi kebebasan ekspresi yang disalahgunakan. Maka saya beri judul seni dan kerusakan. Ya, apa sih perbedaannya antara seni dan kerusakan? Seni itu adalah sebuah ucapan atau ekspresi yang dipandang indah tanpa pengingkaran logika, tanpa pengingkaran syariat yang objektif. Itu indah, diakui oleh semua orang indah. Syariat mengakui itu indah. Puisi itu ada dalam Islam. Ya, dalam salah seorang sahabat Nabi yang pandai berpuisi juga membela Nabi dengan puisinya. Ya, Nabi tidak mencela orang yang berpuisi. Ya, sama sekali tidak mencela orang yang berpuisi, justru malah dikembangkan untuk menjadi orang yang membela Islam lewat tulisan-tulisannya, lewat syair-syairnya. Ya, itu seni, dipandang indah oleh logika yang objektif dan dipandang indah oleh syariat. Tapi kerusakan, ucapan dan ekspresi yang memiliki dampak negatif walaupun dipandang indah secara subjektif. Jadi pandangan indahnya itu bukan objektif. Pandangan indahnya itu subjektif. Buat saya itu indah. Nah, ini subjektif. Ya. Ini subjektif. Begitu. Tapi orang lain tidak bisa melihat dan tidak bisa terima kalau itu adalah indah. Lukisan abstrak, apakah Anda bisa melihat keindahan lukisan abstrak? Coret-coret. Indahnya di mana? Hanya orang-orang tertentu ya, katanya gitu ya. Ya, itu subjektif. Ya, subjektif. Begitu juga body painting. Ya, body painting, melukis di tubuh. Ya, itu dianggap sebagai sebuah seni dan keindahan. Itu subjektif. Ya, bukan sesuatu yang objektif kalau itu adalah sebuah keindahan. Ya. Baik, selanjutnya banyak orang yang mengatasnamakan seni untuk menebar kerusakan. Islam mendukung seni dan Islam memerangi kerusakan. Dua hal yang berbeda antara seni dan kerusakan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, itu seni. Ya. Kemudian Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya, jadi jangan menodai seni. Ya, jangan menodai seni.
ya dengan sesuatu yang merusak. Ya, seni itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, seni itu adalah fitrah. Seni itu diakui dalam syariat Islam. Tapi kerusakan itu sesuatu yang berbeda dengan seni 100%. Ya, maka coba kita bandingkan tayangan porno atau seseorang tanpa busana di hadapan umum. Ini keindahan atau kerusakan? Ya, keindahan atau kerusakan ini? Ya, silakan berkomentar. Menghina sebuah agama itu kebebasan atau seni berekspresi atau kerusakan? Ya, menghina sebuah agama itu kebebasan berekspresi atau kerusakan? Berjoget erotis itu seni atau kerusakan? Menyanyikan lagu yang bercerita tentang hubungan seks ini seni apa kerusakan? Ya, kemarin di Republika ditulis bagus sekali itu Ketua Lingkar Pena, saya lupa namanya. Buku Islami dianggap porno. Antum ikut nggak? Kan ada buku novel-novel, ya, novel-novel Islami, tapi kemudian di media dianggap sebagai buku porno atau novel porno. Ya, nah, ini adalah satu hal yang perlu diantisipasi, Pak. Jangan kita diam saja. Itu merupakan cara mereka untuk mendiskreditkan novel-novel Islami. Ya, coba kalau antum lihat, nggak usah novel Islami lah, mungkin kita belum baca semua kalian novel itu. Pernah lihat film Ar-Risalah nggak? Pernah lihat film Ar-Risalah nggak? The Message. Biasanya kapan tuh ditayangkan? Misalnya Ramadan kali ya. Nah, itu The Message. Itu isinya apa? Itu sejarah Nabi. Mulai dari kelahiran beliau sampai beliau wafat. Ya. Dan di situ ada nggak tarian telanjangnya? Ada nggak? Ada kan? Oh, belum nonton apa? Atau pura-pura belum nonton? Ya, di situ ada tarian telanjangnya, tapi itu merupakan rentetan sebelum masuknya Islam. Jangan dianggap itu sebagai tayangan daripada Islam. Ya, itu hanya sebagai mukadimah sebelum Islam. Masyarakat Arab itu begini-begini. Wow, semua kerusakan ada tuh ditampilkan. Gitu ya, ditampilkan. Tapi itu sebentar saja dan selanjutnya ketika Nabi datang dan semua kerusakan itu menghilang. Ya, apakah itu film porno ataukah itu film yang bermutu? Nah, itu tinggal kita nilai. Ya, nah ini banyak sekali perlu untuk kita pahami. Seni dan kerusakan dua hal yang berbeda. Selanjutnya beberapa arahan Islam dalam komunikasi dan ekspresi. Satu, Islam melarang berbohong. Ya, kalau kita bercanda pun jangan berbohong. Ya, Islam melarang berghibah. Islam melarang berteriak di hadapan orang yang lebih tua. Islam melarang menceritakan hubungan suami istri, apalagi merekam lalu menyebarkannya. Islam melarang penggunaan kosakata yang jorok dan melecehkan. Islam menganjurkan untuk menempatkan perkataan pada tempatnya. Ya, kalau nasyid Islami sudah ada ya, film Islami sudah ada, novel Islami sudah ada. Lawak Islami ini yang belum ada. Kira-kira karyawan Indosat bisa nggak dibikin lawakan Islami? Ya, orang bisa ketawa, tapi tidak ada unsur penghinaannya terhadap sesama pemain. Yang ada di TV-TV itu mate lu, hidung lu, ya kumis lu, jidat lu. Oh udah main hina-hinaan kan? Orang ketawa, pemirsa ketawa. Ini bukan sesuatu yang sehat. Ya, memang di depan panggung, di depan televisi, di depan kamera, yang dihina biasa aja. Apakah di belakang panggung biasa aja? Belum tentu. Ya, kayak Opik itu kan orang tua tuh. Ya, tapi sering dilecehkan. Ya, apa sih Opik yang sering dilecehkan? Apa? Kumisnya ya. Kumisnya, kemudian botaknya nih. Ya, itu sering sekali dicela-cela di hadapan televisi. Maksudnya apa? Maksudnya agar pemirsa ketawa gitu. Agar pemirsa ketawa. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak sehat. Ya, itu dilarang dalam Islam seperti itu. Nabi pernah nggak bercanda? Pernah, banyak candaan Nabi kalau kita mau baca. Ya, tapi periksa satu-satu dari candanya Nabi itu, ada nggak yang isinya bohong? Ada nggak yang isinya mencela seseorang?
Ada nggak candaan Nabi itu yang jorok? Stand up komedi ada ya? Standing apa stand up? Stand up komedi. Banyak nggak lawakan yang joroknya? Ya, itu ada kata-katanya yang jorok agar orang ketawa. Ya, ini bukan seni sebetulnya, bukan seni. Ya, ekspresi yang benar itu untuk membela Islam. Ya, ini untuk internal, ya ke dalam. Mungkin ormas-ormas Islam kalau ingin membela Islam itu seperti apa? Pahami permasalahan dengan baik. Ya, pastikan sebuah kemungkaran. Ini kemungkaran atau bukan? Pastikan dulu. Jangan menyerang sebuah toko boneka dengan dalih boneka itu patung dan Islam memerangi patung. Kalau begitu kita hancurkan toko boneka. Kira-kira kesimpulan yang benar atau tidak? Kesimpulan yang aneh kan? Nah itu. Jadi boneka tidak sama dengan patung. Perjelas dulu kemungkarannya. Kalau Anda belum jelas kemungkarannya, jangan menghadang dulu, jangan melawan dulu. Ya, kalau sudah jelas baru kita hadang. Ya, kemudian cara membela Islam yang benar itu adalah menggalang opini publik. Ya, Nabi ketika masih sendiri berdua bertiga tidak ada peperangan. Galang dulu opini publik. Kita punya masa yang besar. Ya, kita punya suara yang hebat. Baru kemudian kita melawan. Ya, jangan suara kita masih kecil, orang-orang kita baru 100-200 orang udah merasa besar. Ya, sementara musuh kita ada 100.000, kita cuma 100 orang. Ya, kita cuma punya bambu runcing, mereka punya pesawat tanpa awak yang bisa memuntahkan bom-bom. Ya, bagaimana akan menang? Memberikan pernyataan resmi penolakan, ya, tidak ada sembunyi-sembunyi. Ya, mensosialisasikan poin-poin kemungkaran. Lady Gaga dilarang, kenapa? Sebutkan satu-satu kemungkarannya di mana. Ya, jangan asal tolak, tapi harus bisa menyebutkan mana kemungkarannya. Menyempitkan ruang gerak lawan, ya, dengan cara ekonomi itu, ya, ekonomi. Kemudian memperkuat basic keislaman, mengajarkan generasi, kajian-kajian terus harus dilakukan. Untuk apa? Basic keislaman, memproteksi generasi masa datang. Ya, dengan mendirikan sekolah, lembaga pendidikan dan seterusnya. Selanjutnya memperkokoh keilmuan umat. Ya, kajian di kantor dan lain sebagainya itu fungsinya di sini. Ya, menjaga stabilitas ekonomi umat, membentengi moralitas umat, membangun hubungan internasional umat, membangun persenjataan militer, membatasi penyebaran informasi yang merusak umat. Ya, ini semuanya adalah ekspresi yang benar dalam bela Islam. Ketika ada yang menghina Islam, ya, orang-orang membakar kedutaan besar negara-negara Eropa dan Amerika. Ya, Yusuf Qaradawi mengatakan bukan itu, ya, jalan yang kita tempuh untuk sekarang ini. Ya, kata Yusuf Qaradawi, cetak Al-Quran dengan terjemahan dalam berbagai bahasa Eropa dan dunia. Ya, sebarkan, ya, cetak buku yang berbicara tentang pribadi Muhammad dalam berbagai bahasa dunia. Sebarkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka membenci Islam, mereka membenci Nabi karena mereka tidak tahu apa itu Islam dan siapa itu Nabi. Ya, ini kata beliau, ya. Jadi sebuah pembelaan yang sangat cerdas sekali menurut saya, itu sangat cerdas sekali. Karena dengan memberikan informasi, siapa sih Muhammad yang kamu benci itu, siapa sih? Kamu kan belum tahu kan? Kamu belum baca kan? Nih, baca. Ya, kalau ente belum tahu, belum baca, jangan membenci dulu. Ya, ente belum tahu, ente baru dengar dari pastor-pastor. Ya, ini Nabi Islam, kami orang Islam. Kalau pengen tahu tentang Nabi Islam, tanya kami. Nih, baca hal yang sebenarnya tentang Muhammad SAW. Ya, itu merupakan satu cara yang sangat cerdas dan jangka panjang, dan masyarakat Eropa itu nantinya, ya, akan berbalik. Ya, kalau bacaan-bacaan itu sudah sampai kepada mereka, maka akan berbalik dari membenci kepada pembelaan dan kecintaan. Ini saja mungkin hal yang perlu saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Pesannya adalah mari kita membangun kembali standarisasi komunikasi dan ekspresi dengan landasan wahyu untuk kejayaan bangsa ini. Tanpa adanya standarisasi untuk komunikasi dan ekspresi, maka
kita akan menjadi bangsa yang hancur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Telah kita dengarkan pemaparan dari Ustaz Ahmad Bisiri mengenai kebebasan berekspresi dalam Islam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 lebih untuk sesi tanya jawab mungkin ditiadakan. Mari kita cukupkan sekian untuk kajian zuhur kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Demikian rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes maaf.